Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang teori belajar sosial. Anggota kelompok 11 terdiri dari 1. Atika Primandita, 2. Saya Sinta Nisrina Adiba, kemudian 3. Solihatun Hasanah. Materi pertama yaitu pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Menurut Alex Sobur 2003 sendiri, belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Termasuk belajar jenis ini misalnya belajar memahami masalah keluarga, masalah penyelesaian konflik antara etnis atau antar kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Kemudian pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut Irham dan Wiyani, yaitu proses belajar seseorang akan lebih banyak melalui proses pengamatan terhadap situasi dan kondisi lingkungannya. Menurut Komalasari, Wahyuni, dan Karsih, yaitu modeling merupakan kegiatan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus, dan melibatkan proses kognitif. Kemudian yang terakhir menurut Abu Ahmadi, belajar merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan pengalaman. Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan, lingkungan-lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Inti dari teori pembelajaran sosial adalah pemodelan atau modeling, dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah penting dalam pembelajaran terpadu. Sebagian besar daripada tingkah laku manusia adalah sebagian daripada hasil pemerolehan, dan prinsip pembelajaran sudah mencukupi untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku berkembang. Akan tetapi, teori-teori sebelumnya kurang memberi perhatian pada konteks sosial di mana tingkah laku ini muncul, dan kurang memperihalkan fakta bahwa banyak peristiwa pembelajaran terjadi dengan perantara orang lain. Maksudnya, semasa melihat tingkah laku orang lain, individu akan pembelajaran meniru tingkah laku tersebut atau dalam hal tertentu menjadikan orang lain sebagai model bagi dirinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Atika Primandita. Albert Bandura. Albert Bandura merupakan tokoh teori belajar sosial terkenal. Teori kognitif sosial, social cognitive theory yang dikemukakan olehnya menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui peniruan, bahkan tanpa adanya penguat atau reinforcement, sekalipun yang diterima. Menurut Bandura, tahun 1986 mengemukakan 4 komponen dalam proses belajar meniru atau modeling melalui pengamatan. 4 komponennya yaitu atensi atau memperhatikan, retensi atau mengingat, ulangan penguatan dan motivasi, dan yang terakhir yaitu memproduksi gerak motorik. Berikut adalah jenis-jenis permodelan menurut Albert Bandura, yaitu permodelan langsung. Permodelan langsung yaitu mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contohnya yaitu seorang murid yang meniru gaya penyanyi atau idol yang disukainya. Yang kedua yaitu peniruan tak langsung, yaitu adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya, menirukan watak yang dibacakan dalam buku, memperhatikan guru saat mengajarkan rekannya. Yang ketiga yaitu peniruan gabungan.
menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya yaitu pelajar meniru gaya melukis yang dilakukan gurunya daripada langkah-langkah yang ada di buku. Yang keempat yaitu peniruan sesaat, yaitu tingkah laku yang ditiru hanya di saat tertentu saja. Contohnya, meniru gaya pakaian seragam yang sedang ramai atau yang muncul di TV. Yang terakhir adalah peniruan berkelanjutan. Contohnya yaitu pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Prinsip-prinsip yang mendasari teori belajar yang dikemukakan oleh Bandura yaitu prinsip faktor-faktor yang saling menentukan, kemampuan untuk membuat atau memahami simbol, tanda ataupun lambang, kemampuan berpikir ke depan, kemampuan untuk seolah-olah mengalami apa yang dialami oleh orang lain, kemampuan mengatur diri sendiri, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berefleksi. Berikut adalah implikasi teori belajar Albert Bandura dalam pembelajaran di kelas, yaitu menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas. Selanjutnya, peserta didik sering belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. Peniruan atau modeling menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar. Di dalam mempromosikan model yang efektif, seorang guru harus memastikan bahwa 4 kondisi esensial harus ada, yaitu perhatian, retensi, motor reproduksi, dan motivasi. Implikasi teori belajar Albert Bandura dalam pembelajaran di kelas yang lain yaitu guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademiknya. Guru juga harus memastikan bahwa target peserta didik yang tidak lebih rendah dari potensi peserta didik yang bersangkutan. Guru dan orang tua harus menjadi model perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Yang selanjutnya adalah peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah, sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan memperlihatkan pengalaman orang lain yang sudah sukses atau menceritakan pengalaman kesuksesan guru itu sendiri. Baiklah, saya Soliatun Hasanah akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai teori belajar sosial menurut Vygotsky. Menurut teori ini, setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Semua perkembangan intelektual yang mencakup makna, ingatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran bergerak dari wilayah interpersonal menuju wilayah intrapersonal. Vygotsky sangat menekankan pentingnya peranan lingkungan kebudayaan dan interaksi sosial dalam perkembangan sifat-sifat dan tipe-tipe manusia. Baiklah, menuju materi berikutnya yaitu mengenai daerah perkembangan terdekat atau dalam bahasa Inggrisnya Zone of Proximal Development. Vygotsky mengemukakan konsep tentang Zone of Proximal Development atau ZPD yang dapat diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat. DPD menurutnya perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkat perkembangan potensial, di mana pada perkembangan ini seseorang membutuhkan manusia lainnya seperti orang yang lebih dewasa ataupun teman sebaya yang lebih berkompeten. Menurut Vygotsky, bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja dan menangani masalah-masalah yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka. Dan ini disebut dengan Zone of Proximal Development, yakni daerah tingkatan perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Tahap dan teori dari Vygotsky yang paling mendasar adalah scaffolding, yakni pemberian bantuan kepada siswa melalui tahap-tahap pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut, dan memberikan kepada siswa untuk melanjutkan pekerjaannya. Baiklah, teori Vygotsky juga bisa diterapkan secara mandiri dalam interaksi belajar mengajar. Yang pertama yaitu walaupun anak
dibiarkan untuk terlibat dalam pembelajaran aktif, tetapi guru juga berperan aktif untuk mendampingi kegiatan tersebut. Secara teoritis ini berarti anak-anak bekerja secara zone of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak-anak selama melalui zone of proximal development. Kemudian yang kedua, secara khusus Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga mempengaruhi penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. Yang terakhir, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya, yaitu seorang anak yang mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati ZPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu, sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial. Untuk kelebihan, pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation, peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial, dan kognitif. Kemudian untuk kekurangan, manusia belajar untuk membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling. Sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima oleh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan di WAG. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.